diserang di Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yosua menjawab kepada mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sampai di sini pembacaan kita, saudara-saudara terkasih. Saya percaya Bapak Yahweh menyertai kita. Mari kita berdoa sebelum kita menerima pengajaran pada hari ini. Kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam. Bapak Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu di hari raya Sabat Hanukkah pada hari ini. Kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami, supaya kami mengerti maksud-maksud dan rencana-Mu untuk kami, di mana Engkau telah memilih kehidupan orang-orang yang percaya, walaupun mereka hidup di dalam keadaan yang tidak berkenan atau tidak enak, tetapi sampai di mana mereka berada, selalu Engkau berikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka tetap eksis di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Engkau juga nyatakan kuasa-Mu kepada kami, supaya kehidupan kami, walaupun banyak kekurangan, maka Engkau dapat merebut kehidupan kami sebagaimana Engkau merebut Yosua dari sebagai puntung yang terbakar, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu hari ini untuk dapat menyampaikan maksud-maksud dan rencana Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, yang datang kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, baik yang ada di Lamando saat ini, yang mengikuti ibadah kita hari ini, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Bapak Yahweh tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 21. Judul dari pembacaan ke-10 dalam Parasa kita pada hari ini berjudul Mikets. Mikets artinya akhir. Firaun mendapat mimpi. Bagian ini dimulai dengan mimpi Firaun yang kemudian diartikan oleh Yusuf. Hal ini membuatnya bangkit dari keterpurukan, dari penjara, dan akan menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Kita lihat di sini, orang yang terpuruk sekalipun, di mana dia berada, kalau dia memiliki jaminan panggilan Tuhan, dia tidak perlu takut. Pasti dia akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Memang Yusuf senang? Tidak. Yusuf pada perasa yang lalu kita membaca bagaimana Yusuf diiri hati keluarganya karena dia bermimpi. Mimpi ini yang membawa dia tidak disenangi. Dia kan bermimpi ada 12 tumpukan itu jerami yang kemudian datang tunduk kepada mereka, kepada dia. Ini membuat mereka lebih kesal. Akhirnya Yusuf diperintah lagi oleh bapaknya. Nah, Yusuf ini menjadi anak kesayangan bapak. Ya kan? Pakaiannya dibikin pakaian yang berwarna-warni. Itu sebabnya karena kebiasaan pada waktu itu di masa itu, kalau orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat, itu dibikinnya bajunya lain-lain.
Jadi ada baju kehormatan. Sama dengan saat ini kita lihat ada pangkat-pangkat yang kepada mereka diberikan sesuai dengan jabatan mereka. Nah, di sini kita lihat hasil daripada karunia yang dimiliki oleh seseorang, dia menderita. Menderita yang pertama apa? Dia mau dibunuh. Dia dimasukkan ke dalam apa? Sumur. Dari sumur itu mereka sudah rencana mau membunuh dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada dia? Malah dia dijual sebagai budak ke Mesir. Di Mesir dia bukan jadi orang enak, tetapi dia juga mengalami hal yang buruk. Dia sebenarnya sudah senang di rumah Potifar. Dia kan menjadi kepala pelayan di situ. Dan semua diserahkan ke dia oleh Potifar, sehingga menjadi, dan ada satu yang mencelakakan dia. Apa yang mencelakakan dia? Istri Potifar ingin dengan dia, mau selingkuh dengan Yusuf, tapi Yusuf nggak mau. Nah, di situ malah dia diberikan hukuman, masuk di dalam penjara lagi di Batam. Sudah. Tapi di situ ada dua orang yang bermimpi, dan mimpi ini dia terangkan dan terjadi. Sebab itu pada waktu Firaun bermimpi, pada akhir itu mimpilah Firaun, katanya firman Tuhan hari. Firaun bermimpi tentang ada 5 ekor sapi yang tambun, tetapi boleh memakan 7 ekor sapi yang kurus kering. Kemudian ada 2 mimpi itu yang berkaitan, yang sama. Dan semua orang-orang di sana tidak dapat menafsirkan mimpi itu. Maka sadarlah kehidupan si pembawa minuman ini kan. Dan dia bilang, aduh, ada di penjara. Nah, saudara tahu kalau menurut sejarah bahwa Yusuf ada di dalam keadaan yang diperpenjara itu selama 30 tahun. Nggak sedikit, saudara, penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi Yusuf tetap tegak. Nah, akhirnya setelah sadar si tukang mimpi, yang sudah bermimpi itu, dan dikembalikan kepada posisinya, maka dia katakan kepada Firaun, ada yang menafsir mimpi saya itu, dan orangnya, dan benarlah mimpi itu. Panggil, katanya orangnya. Dipanggillah si Yusuf. Jadi dari mimpi Firaun mengangkat Yusuf yang ada terpuruk di dalam di dalam penjara, dan dia diangkat malah untuk memimpin menjadi raja muda di Mesir. Ini ya, kita lihat sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Dari keadaan yang terjepit, dari keadaan yang terbuang, Yusuf tetap eksis. Karena apa? Orang yang ada di dalam urapan. Kita kalau sudah dipilih oleh Tuhan, dalam pengalaman hidup kami, kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang atas apa yang Tuhan lakukan. Yang paling utama, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, kita nggak usah takut, kerjakan aja. Sebab itu Pak Rapuli di sini, Tuhan menyerahkan pelayanan yang ada ini, nggak usah takut. Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Karena ada tugas kita di akhir masa ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tugas kita, bahwa kita saat ini ada di akhir zaman. Dunia sedang tidak menentu saat ini, macam-macam yang terjadi. Tetapi kita boleh bersyukur, kita yang ada di Indonesia, kita saat ini masih di dalam keadaan dipersiapkan untuk menjadi alatnya Tuhan untuk akhir masa. Oleh sebab itu, kita memberikan kehidupan kita, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus HaMashiach. Karena kita lihat, orang sekalipun, kita lihat tadi dalam pembacaan kedua, yaitu tentang
Sakaria pasal 3 tentang Yosua, imam besar Yosua. Imam besar Yosua apa kerjanya? Seorang imam mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi dalam cerita yang kita baca hari ini, maka kita melihat Yosua dalam keadaan compang-camping. Artinya, dia seorang hamba Tuhan. Dia seorang yang dipercayakan oleh Tuhan melayani. Tetapi kenapa dia compang-camping pakaiannya? Karena dia membuat kesalahan. Sehingga secara rohani dia kelihatan sebagai orang yang compang-camping yang tidak berguna. Maka datanglah iblis. Iblis sebenarnya sudah mau mengambil dia. Tetapi dia dilarang oleh malaikat. Malaikat katakan, "Jangan kau, iblis." Karena dia adalah seperti puntung yang direbut dari dalam api. Ini juga yang menjadi kehidupan kita. Acap kali kehidupan kita sudah terpuruk sejauh yang tidak kita harapkan. Sudah jatuh di dalam dosa. Tinggal kita bagaimana keadaan kita. Tetapi kalau Tuhan tetap memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab itu, orang yang sedang terpuruk ini apa dia berdaya? Tidak berdaya. Ya. Sebab itu Tuhan perintahkan kepada orang-orang di sekitarnya, gantiin pakaiannya, ya kan? Berikan dia pakaian yang baru, berikan dia topi, apa namanya di situ tadi yang Bapak baca serban. Ini serban tahir yang kita pakai, ya. Serban untuk menyucikan kehidupan kita, supaya Tuhan memperhatikan kita bukan hanya pakaian. Pakaian itu tentang jawatan Tuhan. Hari ini kita meneguhkan kehidupan kekasih-kekasih kita hari ini menjadi alat Tuhan di dalam pelayanan. Itulah jawatan Tuhan. Kita harus mempertahankan jawatan kita, Pak, sebagai alat Tuhan yang ampuh. Kalau kita tidak melakukan yang baik dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan bebankan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi compang-camping. Baju kita tidak akan ada tidak karuan. Nah, kalau baju kita sudah tidak karuan ini, apa yang masuk? Disebut tadi iblis datang, ya toh? Iblis datang untuk menggocok kehidupan kita. Tetapi kalau kita maju di dalam melayani, maka Tuhan tidak akan biarkan kehidupan kita. Amin. Itulah keindahannya kita di dalam Tuhan. Sama dengan Yusuf. Pada waktu Yusuf terpuruk di dalam penjara, apakah dia punya harapan? Dia tidak ada harapan. Dia jalanin aja 30 tahun dia harus menderita. Tetapi begitu datang waktunya, maka dia menjalankan tugas. Tugasnya luar biasa, menyelamatkan umat. Ya, saya melihat di sini kehadiran kami di Lamando ini dengan keluarga rumah tangga hamba Tuhan di sini, yaitu Ibu Lilis. Sebagai seorang wanita, kita lihat dia sangat terbatas. Tetapi selama beberapa hari ini saya mendapat informasi bagaimana keberadaannya di dalam mengerjakan pekerjaan di sini. Dia nggak tanggung-tanggung. Setiap hari dia kerja. Saya di sini baru beberapa hari. Dia sudah 2 kali pulang pergi ke Palangkaraya. Hari ini aja belum sampai. Nanti tengah malam baru dia datang. Karena ya kita nggak tahu permasalahan yang ada kan. Rencananya sih sebenarnya ini pagi dia sudah tiba. Tetapi terbukti Tuhan acarakan lain. Di Palangkaraya ada kejadian ataupun ada yang harus dia hadapi. Nah dia tidak bisa datang. Nggak apa-apa. Kita jalankan pekerjaan yang ada semua. Karena apa? Karena kita mengemban tugas yang Tuhan bebankan. Kerjakan pekerjaan yang Bapak Yahweh berikan. Kalau kita mau melakukan pekerjaan itu, maka kita akan diberkati. Amin. Kita lihat berkat yang datang kepada Yusuf. Kita beralih dulu kepada Yusuf. Yusuf
Setelah dia berhasil, apa yang terjadi? Karena kan terjadi kelaparan. Kan mimpinya menyatakan ada 7 hari kelimpahan atau 7 tahun kelimpahan. Tetapi ada 7 tahun yang menderita. Akibat penderitaan ini bukan hanya di Mesir saja, tapi di sekeliling Mesir, termasuk di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ini ada siapa? Di sana ada bapaknya, Yusuf. Ada Israel di sana. Ada Yusuf, Yakub di sana. Akhirnya kan mereka kelaparan. Maka mereka dengar, oh di Mesir ada makanan. Maka disuruhlah saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta untuk membeli makanan. Nah, untuk membeli makanan harus semua orang kalau membeli makanan harus lewat Yusuf. Mereka tidak mengenal dia dan sudah sebagai raja. Mereka sudah tidak kenal dia lagi pada waktu mereka buang dia di dalam sumur itu yang menjual dia. Mereka sudah tidak kenal. Karena tentunya pada waktu itu dia sudah memakai pakaian kebesaran. Mereka tidak kenal. Tapi apa Yusuf tidak mengenal saudara-saudara? Dia kenal. Itu sebabnya dia mencoba iman mereka. Oke, satu kali kamu datang. Tapi pasti kan dia akan datang lagi. Ya kasih makanan. Mereka pulang membawa. Tapi kan karena 7 tahun itu tidak main-main. 7 tahun yang mungkin baru tahun pertama mereka sudah datang. Tahun kedua baru muncul lagi. Ya kan? Nah ini hal yang membuat kehidupan kita banyak kali kita tidak mengerti maksud dan rencana Bapa Yahweh. Akibatnya Yusuf merencanakan sesuatu untuk memanggil keluarga yang datang ke Mesir. Pertama dikasih, kemudian yang kedua dia kasih. Tapi ketika dia tuntut, bawa adik saya, namanya kan masih ada saudara belum kamu datang. Oh ada satu katanya. Tapi kalau mereka dia datang, nanti lagi orang tua kami yang kesulitan. Tapi itulah yang membuat mereka didesak demikian rupa, akhirnya Yusuf juga tidak tahan untuk tidak memperkenalkan dirinya kepada mereka. Akhirnya dia katakan, akulah sebenarnya Yusuf. Panggil bapak datang. Nah itulah terkumpulnya umat Israel setelah 30 tahun Yusuf di sana. Mereka berkembang biak di sana selama 430 tahun. Saudara. Baru terjadilah lagi keadaan yang tidak mengenakan kepada umat Israel. Mereka dibawa tekanan demikian rupa karena mereka sudah memenuhi, mereka sudah menguasai semua daerah. Maka Raja marah atau Firaun marah yang membuat mereka juga dalam kesulitan. Di tengah-tengah kesulitan ini, mereka berseru kepada Bapa Yahweh. Mereka berseru kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran mulai pasal 1, bagaimana umat Israel di dalam penderitaan. Di zaman itu anak laki-laki nggak boleh hidup. Musa hidup di tengah-tengah ketimpangan ini. Tetapi kalau Tuhan mau menyelamatkan seseorang itu luar biasa. Musa dibuang ke Sungai Nil. Dari Sungai Nil dia ditemukan oleh seorang putri raja. Putri raja mengangkat dia menjadi anak, sehingga dia hidup di istana. 40 tahun Musa hidup di istana. Setelah 40 tahun dia belajar di sana. Tetapi kemudian Musa, karena dia membunuh, dia melihat ini orang Mesir sudah terlalu kejam kepada saudara-saudaraku, maka dia juga membunuh orang. Jadi Musa ada kesalahan, sehingga dia lari, dia takut sendiri karena membuat kesalahan. Dia lari kemana? Ke Midian. Maka dia di sana 40 tahun dia katakan. 40 tahun Musa di Midian untuk apa? Menggembalakan domba. Dari seorang pangeran
harus hidup di dalam pengembalaan itu tidak enak. Tentunya sangat sulit. Tetapi kalau dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan tetap datang. Di belukar duri, dia sedang mengembalakan domba. Tuhan menyatakan kehadirannya. Dia apa yang kita kenal dengan api di belukar duri. Tapi tidak menghanguskan. Disitulah Tuhan panggil Musa, engkau harus kembali ke Mesir. Aku memakai engkau untuk mengeluarkan umatku dari sana. Dia masuk kembali ke Mesir. Tetapi orang-orangnya mau terima dia, seperti tidak menerima. Apalagi Firaun. Itulah yang membuat Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Di mana? Pada saat dia bertanya, Tuhan, aku mau keluarkan umat Tuhan di sini. Tetapi Firaun nggak kasih. Apa dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 18, Pak? Tolong baca. Keluaran 3 ayat 18. Di mana Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Musa dan apa yang terjadi. Kejadian Keluaran pasal 3 ayat 18. Saya tidak membawa ayat 15 karena itu sudah umum, tapi ayat yang ke-18 ini sangat menentukan kita dewasa ini. Keluaran pasal 3 ayat 18. Yitro mengunjungi Musa. Bukan. Ayat pasal 3. Pasal 3. Ayat 18. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Yahweh Allah Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Elohim kami. Ya. Jadi di sini Yahweh Elohim datang bertemu kepada Musa dan mengatakan dalam bahasa Ibrani seperti ini, Ani Yahweh Eloheka ha-Ibrim. Aku Yahweh Elohim orang Ibrani yang menyuruh kamu keluar dari Mesir untuk datang menyembahku di padang gurun dalam perjalanan 3 hari. Sudah. Jadi Bapak Yahweh itu sudah menyatakan dirinya kepada kita, tapi kita tidak pernah tahu. Karena di Alkitab kita ditulisnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Nah itulah yang membuat kita sepertinya terpuruk juga. Selama ini Tuhan yang kita panggil bukan Tuhan kita sebenarnya. Tuhannya orang lain. Dan mereka sekarang menuntut. Oh mereka itu bodoh. Kami kalau di Jakarta banyak kali kami dengar mereka katakan orang Kristen itu bodoh. Tuhan mereka tidak tahu. Memanggil Tuhan kami. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca firman Tuhan, ada kejelasan bahwa Tuhan Yahweh Elohim orang Ibrani yang menyuruh umat Israel keluar. Jadi Tuhannya orang Ibrani ada, bukan Tuhannya sembarangan. Tapi kita banyak kali kita tidak tahu. Tapi hari ini saya mengungkapkan hal ini supaya kita mengerti. Karena kata Tuhan huruf besar dalam kamus lembaga Alkitab disebut apa? Tuhan semua yang huruf besar di dalam kamus yang terakhir. Saudara lihat di Alkitab saudara ada kamus di belakang. Dalam kata Tuhan huruf besar itu sebenarnya dia katakan itu adalah nama Yahweh. Jadi bukan kita karang-karang nama ini. Tetapi kita diharuskan melakukan itu. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kita lihat kondisi kita yang dalam keadaan terpuruk ini. Dan saya mau kembali kepada apa yang terjadi. Kita perlu mengungkapkan rahasia juga karena hari ini termasuk Sabat Hanukkah. Sabat di mana Yeshua HaMashiach hadir di perayaan Hanukkah. Hanukkah itu dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Indonesia disebut hari pentabisan bait suci. Ya kan? Hari pentabisan bait suci. Dalam hari pentabisan bait suci ini
ada yang Tuhan nyatakan kepada umat-umatnya supaya apa yang mereka harus lakukan. Di sini dikatakan, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait suci di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, sama dengan bulan-bulan ini, bulan Desember. Kalau di sana itu bulan musim dingin, ya. Dan Yosua berjalan-jalan di bait suci di Serambi Salomo. Serambi Salomo ini bukan serambi biasa. Serambi yang dibangun oleh Salomo pada waktu dia mentabiskan bait suci. Bab itu Serambi Salomo biasanya orang Israel kalau raja-raja mau berbicara kepada umatnya, mereka datang ke bait suci dan berdiri di Serambi Salomo dan mereka bicara. Mereka mengumumkan suatu pengumuman. Itulah tempat pengumuman raja-raja. Tapi Yosua kok ada di situ? Karena dia memang raja di atas segala raja, ya kan? Dan orang Farisi di sini dikatakan, maka dia didatangi oleh orang-orang Yahudi dan bertanya, jangan engkau membuat kami bimbang. Orang-orang waktu itu masih dalam keadaan bimbang. Artinya tidak bisa menentukan dengan pasti siapa dia. Mereka ragu. Tetapi apa yang dijawab oleh Yosua? Yosua menjawab mereka, ayat 25. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi kalau Yosua melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Bapaknya di surga, itulah tandanya bahwa dia adalah Mesias. Tapi mereka tidak percaya. Maka apa dijawab oleh Tuhan kepada mereka? Dan ini harus menjadi perhatian kita juga. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach, mereka termasuk apa? Apakah mereka menjadi dombanya? Di sini dibilang, kamu tidak percaya karena kamu bukan domba-domba. Kalau domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikut aku, itulah yang kita lakukan, saudara. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita melakukan apa yang dikerjakan oleh Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach beribadah hari Sabat. Dia tidak pernah beribadah dibilang di dalam Alkitab kita yang kita baca dalam Perjanjian Baru. Apakah dia beribadah di hari Minggu? Saya bertanya. Nah, kita tidak temukan itu. Yang kita temukan bahwa Yeshua beribadah di hari Sabat. Kita mendengarkan suaranya. Di mana kita mendengarkan suaranya? Firman Tuhan. Suara Tuhan ini, suara Yeshua HaMashiach harus lebih dari yang lain. Tapi banyak kali saudaraku yang kekasih, saya ini guru teologi. Maka banyak orang lebih senang dengan suratan Paulus. Suratan Paulus sepertinya lebih tinggi dari apa yang disampaikan oleh Yeshua. Sehingga banyak orang bukan pengikut Yeshua lagi, tapi pengikut Paulus. Paulus yang manusia sama sifatnya dengan kita. Kenapa kita tidak ikut Yeshua? Yeshua berkata bahwa dia tidak datang untuk merombak isi Torah. Tetapi orang tak mau. Dia berhari Sabat. Tetapi karena ada tulisan Paulus, jangan kamu kalau di dalam Kolose pasal 2, mari kita lihat dulu. Bab ini adalah ayat ini yang menyesatkan banyak orang, saya katakan. Saya baca dulu Kolose pasal 2, ayat 16. Kolose pasal 2 ayat yang 16 dibunyi demikian. Ayat 18. Tapi mungkin ada orang berkata, ayat 16, dan seorang dari kamu, oh maaf ini Yakobus.
Kolose pasal 2. Nah, ada sini. Ya. Kolose Pasal 2 ayat yang ke 16. Kalau Bapak baca. Kolose. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, inilah orang tidak mau berhari Sabat katanya karena dilarang oleh Paulus. Apa Paulus melarang kita berhari Sabat? Dia bilang situ jangan kamu apa? Jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi ada orang bisa menghukum kita tentang hari Sabat atau bulan baru dan lain sebagainya. Itu bicara tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi di masa itu telah menambah Torah. Di dalam Torah saya tidak menemukan aturan untuk berjalan, tetapi dalam perjanjian baru kita dapatin peraturan orang Farisi, orang nggak boleh berjalan melewati 300 langkah atau ada langkah-langkah yang mereka harus lakukan. Itulah contoh. Ada juga banyak hal, sehingga itulah yang dimaksud jangan kita dibodohi oleh orang. Jadi sebenarnya di sini banyak disalahartikan. Masa bulan baru kita disalahkan? Kita nggak perlu disalahkan tentang bulan baru. Silakan, bulan baru harus berjalan. Kenapa bulan baru harus kita tangani? Karena kalau orang bertani, itu bulan-bulan baru dan hari-hari itu ada waktunya mereka menanam, ada waktunya mereka manen, dan itu sebabnya diberikan oleh Tuhan melalui bulan baru ini. Dan itu yang kita sebenarnya tidak hayati dengan baik. Oleh sebab itu saudara, kita banyak kali terpuruk di dalam kehidupan kita karena kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita ikut. Mari kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus manusia. Seperti di dalam Yohanes pasal 10 tadi. Dalam Yohanes pasal 10 ini Yesus akan hadir pada waktu hari raya Hanukkah, hari raya pentabisan bait suci. Kenapa dia hari raya pentabisan bait suci ini tidak ada di dalam perintah hari-hari raya? Karena itu sudah terjadi pada tahun 167 sebelum Masehi. Sedangkan peraturan yang ditulis itu kan sudah jauh 1500 tahun sebelumnya. Jadi kita harus mengerti kedudukan firman Tuhan, tahunnya atau di mana. Yang paling utama bagi kita melihat di dalam acara Hanukkah ini Tuhan memberikan satu perjanjian kepada kita. Orang yang mendengar suaranya mau mengikuti dia, itu adalah domba-dombanya. Dan dia katakan di dalam ayat tersebut bahwa domba-dombanya ini itu ada di dalam tangannya. Dan sudah tahu, kalau kita ada dalam tangan dia, apakah kita akan binasa? Tidak. Tidak dapat seorang pun merebut dia dari tanganku. Kehidupan kita, saya merasakan, kalau kehidupan kita ada di dalam tangan Yesus Hamasa, dia tidak ada orang yang dapat merebut kita. Di mana kita ada? Kita tetap percaya. Amin. Kita tidak goyah. Tapi kalau orang yang goyah karena orang tidak percaya. Sebab itu kenapa kita baca tadi di dalam kitab Zakaria pasal 3 tentang imam besar Yosua. Rupanya imam besar Yosua ini dia menyeleweng. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin dia terikut dengan orang-orang. Karena begini saudara, kenapa terjadi pemberontakan di Israel pada tahun 167? Karena pada waktu itu Helenisasi, pada waktu itu yang berkuasa kan orang-orang Yunani. Orang Yunani memerintahkan bahasa Ibrani tidak boleh dipakai, harus bahasa Yunani, sehingga seluruh dunia berbahasa Yunani pada waktu itu, menjadi bahasa
lingua franca namanya, sama dengan kita di Indonesia. Masing-masing kan kita di Dayak ini ada bahasa Dayak, tapi menyatukan kita dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Untuk menyatukan dunia sekarang apa bahasa apa? Bahasa Inggris. Itu menyatukan kita dengan dunia. Hingga orang lain bicara kita juga mengerti keadaan mereka. Nah, zaman itu yang berkuasa itu adalah kerajaan Yunani, kerajaan Roma yang berkuasa, sehingga mereka berkuasa atas bahasa. Inilah yang terjadi pemberontakan. Dan pada waktu itu kenapa harus ditabiskan kembali bait suci? Karena di dalam kitab Makabe disebut di sana Raja Epifanus itu merebut semua barang-barang yang ada di sana. Bahkan dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa yang tidak baik kepada orang Israel? Mezbah korban bakaran, tempat mengorbankan korban-korban yang halal itu kepada Tuhan, sudah dicemarkan dengan mengorbankan apa? Babi. Nah, itu yang mereka bikin pentabisan kembali, menyucikan kembali tempat. Ini berarti, saudara, kehidupan kita sebagai manusia tidak luput dari yang kita dicemarkan oleh salah dan dosa. Kalau kita menyadari hal ini, kita menangkan itu kembali, maka Tuhan memberikan restorasi kepada kita atau pemulihan kembali. Dan inilah yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita. Sebab itu kita perlu merestorasi kehidupan kita sekarang. Kita perlu merestorasi semua yang ada. Kalau ada yang salah, kita akan salah, tapi kita nggak usah melawan mereka. Ya, saya ingin katakan supaya kita menghadapi orang-orang, apa saja yang mereka kerjakan silakan. Tetapi kita nggak usah lawan. Karena apa? Kenapa kita bilang, kita jangan seperti orang lain. Kamu tidak percaya, kamu tidak usah. Karena masing-masing kita ada di dalam daerahnya. Kalau daerah kita masih sampai di situ, ya sampai di situ. Tetapi kalau kita belum percaya, mari kita berdoa. Seperti yang tadi dikatakan, Mazmur pasal 24, terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Yahweh, dikatakan, supaya masuk. Jadi mereka belum tahu, nggak usah kita marah. Jadi apa yang Tuhan perhadapkan kepada kita, haleluya. Mari kita jalani iman kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Karena kalau Tuhan berikan, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Dia pulihkan kita dengan pakaian yang baru untuk menjadi pakaian pesta. Karena kalau Tuhan datang, kita tidak boleh datang seenak perut kita masuk ke dalam. Tidak bisa. Harus ada pakaian pesta. Apa pakaian pesta ini? Ini tali, ini pakaian pesta kita dengan Tuhan. Jadi kita berpakai tali ini, kita berpesta dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan merebut kita, tidak akan membiarkan kehidupan kita, melainkan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin, saudara. Sebab itu biarlah firman Tuhan kita pada hari ini dapat memberikan kepada kita kekuatan untuk kita maju melayani Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, pasti Dia akan pulihkan kita. Yusuf dipulihkan Tuhan juga. Dipulihkan. Luar biasa pemulihan Tuhan kepada Yusuf. Bayangkan dari dalam penjara diangkat jadi raja. Amin. Kondisi kita mungkin yang tidak punya arti apa-apa, Tuhan bisa angkat kita menjadi pemimpin di dalam satu tempat. Saya bersyukur, berterima kasih. Kami ada di sini karena ada Ibu Lilis di sini. Dia menjadi salah satu pejabat yang diangkat oleh Tuhan. Saya tahu, kan saya dekat dengan beliau. Saya menopang kehidupannya 10 tahun kami bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan bersama. Selalu dalam setiap langkah yang dia mau lakukan, dia selalu minta doa dengan kami supaya Tuhan angkat, Tuhan menetapkan dia. Nah, kami tidak mengerti bahwa Tuhan boleh angkat dan boleh menjadi pejabat bupati dalam Mandau. Dan saya mendengar dalam 4 hari saya ada di sini, banyak orang senang dengan beliau punya keadaan ini. Beliau memberikan pencerahan
malah merangkul masyarakat, sehingga masyarakat sangat dekat dengan beliau. Saya beberapa hari ini kesana sini walaupun sedikit, tetapi saya bisa mengerti apa yang sudah dilakukan oleh beliau, sehingga beliau tetap menjadi panutan bagi kita. Tapi itu kita bantu di dalam doa supaya tugas-tugas dan pekerjaan yang dihadapi dia dapat berhasil melaksanakannya dengan baik. Amin. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Kasih dan berkat-Mu yang Kau selalu limpahkan atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan kami, bahwa Engkau selalu membuat kehidupan kami menjadi baru. Sama dengan kondisi yang dialami oleh Yusuf. Di dalam kehidupan Yusuf dari tempat yang paling hina, di dalam penjara, tetapi karena karunia yang Engkau alirkan dalam kehidupannya, maka dia boleh diangkat menjadi raja muda. Kami yakin dan percaya Bapa, keterpurukan kami pun, apapun yang ada pada kami anggap kami tidak ada apa-apa. Tetapi kalau Engkau yang akan mengangkat kehidupan kami, maka kehidupan kami akan menjadi alat yang ampuh di tengah-tengah pelayanan pekerjaan. Engkau juga memberikan kekuatan kepada Pak Rapu di sini, supaya dengan demikian keluarga ini boleh maju melayani Engkau dan pekerjaan-Mu, untuk menopang Ibu Lilis juga di dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada, supaya dengan demikian apa yang menjadi kerinduan masyarakat di sini terwujud untuk kemuliaan nama. Kami percaya kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan Bapa untuk menyambut kedatangan Yesus Hamasiah dengan tidak bercacat celah. Kiranya Engkau memakai kehidupan hamba-hamba-Mu ini yang ada di sini, menyiapkan jemaat-jemaat-Mu untuk dibawa kepada pelayanan yang benar, supaya mereka dipersiapkan supaya kalau Engkau datang, kehidupan kami tidak bercacat celah. Ketidakbercacat celahan ini adalah pengiringan kami kepada-Mu, supaya kami tidak bersalah, dan Engkau akan meneguhkan kehidupan kami. Masukkan kehidupan kami kepada Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup, dan kepada beribu-ribu malaikat seluruh kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang terdaftar namanya di surga. Kami percaya, kami adalah jemaat-jemaat anak sulung yang ada di sini. Engkau berkati kehidupan para pudinan keluarga untuk masuk di dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada, memberikan kekuatan dan kesehatan supaya mereka maju. Pertemukan mereka dengan jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan, supaya mereka boleh dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus dengan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Kiranya berkat kepada Yahweh turun atas kehidupan keluarga, rumah tangga yang menyambut kami di sini. Engkau berkati perjalanan kembali daripada Ibu Lilis dari Palangkaraya, dan tibakan mereka di Lamando pada malam ini dengan selamat sejahtera. Dan kami besok juga akan kembali ke Jakarta. Kiranya Engkau berikan kami waktu dan pesawat yang terbaik untuk kami boleh kembali ke Jakarta untuk mengerjakan pekerjaan yang Engkau bebankan dalam hidup kami, untuk kami mengerjakan pekerjaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia tidak pernah membiarkan orang yang berharap dan percaya kepada-Mu. Di Yesus Hamasiah, Shalom Shalom, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh menyertai kita semua, dan kita akan menyambut dengan ada Farasai.
Sekali, ada partai, ya, 5 partai. Sini 5 partai. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu hadafat hakai b'Masiah Yeshua. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kami firman yang hidup di dalam Masiah Yeshua. Kita sambut dengan pujian Chaim, pohon kehidupan. Nama kasih timba Bebom keha Nefusa Kera keha ke Nora Fekal Mitipoteka Shalom Asifenu Yahweh Ereha Fenasuva Kades Yamenu Kades Yamenu Dia akan sambung dengan hari ini. Ya bangkit berdiri semua dan menutup Aleinu lesabeach lahadol akon Latei keulang bersit beresi Selo asanu gegor haraso Velo samanu kemisekon hadama Selo samhal kenu kahem Pegora lenu teko amona Vanah nun korim punisakafim umodi Livnei melech malke hamrahi Hakadosh Baruchu Segundo Tesamayu. Segundo Tesamayu Velose Paares Umosak Vitato Basamayu Nimahal Ustina Tuso Dego Elohi Eloheinu Epot Emet Mateinu Efesulato Kakatu Bekorato Beada Tamayo Fahase Kota Elefa Feka Yahweh Uha Elohim Basamayin Mimah Be'ahare Bitaka Mari kita semua bangkit berdiri, tagarkan tanganmu untuk menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh Bejis mereka. Yahweh
memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Yahweh panaf eleka fikunika. Amin. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panaf eleka fiyasem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bisem Yahshua Hamashiach Sar Hasalom. Dalam nama Yahshua Hamashiach Raja Damai, semua yang percaya kita katakan amin. Sahabat shalom kita semua. Bapak Yahweh memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Oh, ya. Banyak yang hadir hari ini, Priska.